Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber rahmat yang mengaliri kami dengan nafas kehidupan, biarkan kami datang kepadamu, mendengar serta merenungkan sabdamu, agar di dalam hati kami dipenuhi damai sejahtera, dan kehangatan kasih-Mu memampukan kami untuk memaknai serta berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang ke-12 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela, dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menerima serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Pandemi COVID yang dimulai lebih dari 1 tahun yang lalu telah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan umat manusia. Banyak orang yang kemudian menderita, hidup dalam kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi oleh karena pandemi. Bahkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat orang terkasih atau keluarga mereka untuk yang terakhir kali, dan menghantar hingga ke pemakaman. Dalam kesulitan hidup, penuh permasalahan hidup, atau bahkan situasi kedukaan yang dialami oleh hampir setiap orang, biasanya ada banyak kata-kata penghiburan dan nasihat yang diberikan, yang tujuannya untuk menguatkan dan memberikan dukungan. Namun tidak jarang kata-kata penghiburan dan nasihat-nasihat itu diberikan oleh karena kebiasaan dan tradisi, atau didorong kewajiban semata, bukan berdasarkan empati dan bela rasa terhadap penderitaan yang orang lain alami. Padahal semestinya bukan kata-kata yang kemudian menjadi fokusnya, melainkan apa yang hendak disampaikan melalui kata-kata itulah yang sebetulnya penting. Rasa empati dan bela rasa terhadap mereka yang menderita, itu yang sebetulnya penting. Sehingga tidak heran bila terkadang ada orang-orang yang mengalami situasi yang sulit atau dalam situasi berduka bisa terhibur, malahan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran saja. Bahwa ada orang yang mau hadir dan mau peduli tanpa banyak berkata-kata, itu saja sudah menjadi cukup, menjadi penghiburan baginya. Matius pasal 5 ayat 3 hingga ke-12 yang kita baca sebelumnya adalah sabda Tuhan, sekaligus kata-kata penghiburan bagi umat manusia, bagi orang-orang yang lapar dan haus, yang miskin, orang-orang yang menderita dan berduka cita, juga bagi mereka yang lemah lembut dan murah hati, khususnya bagi mereka yang menderita dan dianiaya oleh karena Kristus. Kata-kata penghiburan yang disampaikan Kristus ini bukanlah kata-kata penghiburan yang berasal dari kekosongan belaka, yang didasarkan kewajiban semata, atau berasal dari kebiasaan atau tradisi ketika bertemu dengan orang-orang yang menderita, terluka, atau berduka. Melainkan kata-kata atau sabda yang didorong oleh kasih dan dibuktikan Kristus dengan terlibat penuh di dalam sejarah manusia, mengajar umatnya, meneladankan kasih, merayakan relasi Allah dengan manusia melalui perjamuan, menderita sengsara dan dihina,
hingga mati di kayu salib, untuk kemudian bangkit kembali di hari yang ketiga, menebus umat manusia. Sabda Kristus di bukit yang kita renungkan saat ini adalah kata-kata penghiburan, sekaligus janji yang dibuktikannya dengan terlibat bersama manusia. Allah yang peduli dan solider dengan penderitaan manusia adalah Allah yang menolong umat manusia bukan dengan menampilkan kekuasaan dan kehebatannya, melainkan dengan bersama-sama turut dalam penderitaan manusia. Di dalam Kristus, Allah peduli, solider, dan berempati, dan turut serta di dalam penderitaan manusia, sekaligus menolong umat manusia. Chuan Cheng Song, seorang teolog, menuliskan bahwa hanya Mesias yang menderitalah yang mempertahankan agar kebenaran, kasih, dan keadilan tetap bersinar dalam kegelapan dunia penuh dusta, pemerasan, dan kebencian. Hanya Mesias yang menderitalah yang menanggung penderitaan dunia dan membawakan keberanian, kekuatan, dan harapan bagi mereka yang hidup dalam ketakutan akan gelap dan bayang-bayang maut. Dan Mesias yang menderita inilah yang menciptakan ruang dan kesempatan di dalam hati manusia bagi Allah dan sesamanya. Kiranya di masa pandemi sekaligus masa pemulihan terhadap dampak pandemi ini, kita dapat merenungkan ulang tentang arti keberadaan manusia. Juga untuk mau peduli, berempati, dan solider satu dengan yang lain ketika mengalami penderitaan. Dan terhadap orang-orang yang hidupnya jauh lebih menderita. Sebab Allah telah lebih dahulu peduli dan solider serta turut menderita bersama manusia. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Mohon mampukan kami untuk memaknai dan menghayati penderitaan serta sengsara Kristus di kayu salib sebagai wujud kasih serta kepedulian Allah yang hendak menolong umat manusia. Dan ajar kami untuk saling peduli dan solider satu sama lain ketika kami mengalami penderitaan, khususnya ketika kami berjuang melewati masa pandemi ini, untuk peduli dan solider kepada orang-orang yang jauh lebih menderita dan lebih membutuhkan daripada kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.